Saya tak tanya ya Mbak Ika, Ya, biar nanti masyarakat sekitar yang belum tahu tentang Mbak Ika jadi tahu kesehariannya Mbak Ika. ya. Mbak Ika itu dalam setiap harinya pekerjaannya ngapain aja toh? Buat nyapu, Oh, disuruh orang untuk nyapu. Ya. Salah satunya terus babut-babut suket. babut-babut suket. Ya, Itu nyabutin rumput. Iya. Nah, terus hisah-hisah. isa-isa cuci piring. Itu Terus- disuruh orang semua ya? Ya, Terus itu katanya pernah nyabutin uban juga mau Mbak Ika ya? mau. Mau. Mbak Ika ini sangat rajin sekali. Nah, ini sangat memotivasi sekali. Adanya berak keliling. Lah keliling kan cari nafkah, cari uang Mbak Ika. Ya, tapi saya di sini sama orang. Diolok-olok sama orang. Iya, Tapi kan yang penting Mbak Ika ini kan tujuannya untuk mencari nafkah yang halal. iya. Untuk mencarikan nafkah untuk anak. Iya toh? Iya. Nah, itu berarti kan satu perbuatan baik. Iya toh? Iya. Nah, ini kita jumpa lagi sama Mbak cantiknya Mbak Ika. Mbak Ika siapa kepanjangannya Mbak? Mbak Eka Fitri Oktavia. Wah, Mbak Ika Fitri Oktavia. Nah, ini Mbak Ika, ngomong-ngomong katanya dulu pernah sakit ya? Iya, Nah, itu sakit diobatkan kemana Mbak Ika? di rumah sakit Sragen. Oh, di rumah sakit Sragen. Terus pernah juga katanya diobatkan ke tempat orang yang seperti paranormal, wong tuwek atau mbah dukun gitu ya? Pernah ya? Bapak Ustadz. Oh, diobatkan ke tempat Bapak Ustadz. Iya, kata orang lagi sama Mbah. Oh, sama Mbah. Nah, kata Pak Ustadz ini Mbak Ika itu pernah mengalami sakit apa Mbak Ika? Sakitnya apa kata Pak Ustadz? Ada orang yang nempelin. Oh, jadi Mbak Ika ini ketemplean atau ketumpangan gitu ya? Iya, Ketumpangan di mana Mbak Ika? ya nak, pas bersih-bersih. Bersih-bersih, nyapu. Iya, Oh, nyapu di mana itu? ya di orang. Oh, di tempatnya orang. Jadi Mbak Ika ini disuruh dimintain tolong sama orang-orang untuk nyapu di rumahnya. Iya, Gitu ya. Oh, itu ketemplean atau ketumpangannya di mana itu wilayahnya? ada orang itu, ada orang terus gilang. Gilang? Ngilang? Iya, Oh, orangnya ngilang. iya. Jadi gini, Kayak ada orang yang enggak ada orang yang itu. jadi ada penampakan. Mbak Ika pernah dijumpai sosok Iya, yang melihat Mbak Ika, iya, terus orangnya itu tiba-tiba menghilang gitu maksudnya? iya. Jadi Mbak ditengok ngene ya Mbak Ika ya? Iya, saya kisah gini kok lihat di kidul apa di elor itu ada orang. Saya ingat nggak ada. Oh, tapi sebetulnya itu ini ya makhluk halus Mbak Ika ya? Iya, Oh, itu wajahnya menakutkan nggak Mbak Ika? ya Ngeri nggak? ngeri, Oh, ngeri. tapi ya dredeg. Oh, ndredeg, Mbak Ikanya ndredeg. Iya. Pernah dibisiki nggak sesuatu sama lelembut mungkin makhluk halus? Ya nggak ada. Nggak ada. Ini sambil dimakan makanannya Mbak Ika. Udah. Oh, udah. Ini makannya mana itu airnya masih utuh gitu kok? Nggak dimakan, nggak diminum. Nanti buat minum suami Mas. Oh, buat minum suami? Suaminya Mas. Oh, Kamu. istriku, Ya. istriku udah itu udah ada tuh digantungkan di sana. Ya. Mbak Ika katanya juga cari rongsok, betul? Iya. Rongsok apa aja itu dijual kemana? Buat jamu. Oh, jadi cari botol-botol seperti ini yang masih bersih, nanti disetorkan ke tukang jamu. Ya. Untuk wadah jamu itu yang bersih-bersih ya Mbak Ika ya? Ya. Kalau yang jelek nanti Dirosoknya Oh, yang dirongsok. jelek.
yang jelek. Oh, yang jelek dirongsok, ditimbang gitu. Terima kasih Mbak Ika ya, sudah mau saya ajak berbincang-bincang ya Mbak Ika. Di mana? Nah. Saya nggak bisa baca, nggak bisa nyandak HP. Ini kan nggak disuruh membaca, nggak disuruh nyandak HP juga, nggak suruh pegang HP. Udah punya sakit epilepsi. Sakit itu kan Tuhan yang memberi toh Mbak Ika. Iya. Kita manusia hanya tinggal menjalani. Nanti saya gadah putra itu yang pintar. Oh, semoga nanti anak dari Mbak Ika ini menjadi orang yang pintar. Iya. Iya. Nggak nurun saya. Oh gitu, biar nggak seperti Mbak Ika. Iya, kadang ada orang yang itu Mbak Ika itu kok itu adanya berlak keliling. Lah keliling kan cari nafkah, cari uang Mbak Ika. Iya, tapi saya di sini sama orang. Diolok-olok sama orang. Iya. Tapi kan yang penting Mbak Ika ini kan tujuannya untuk mencari nafkah yang halal. Iya. Untuk mencarikan nafkah untuk anak. Iya toh? Iya. Nah, itu berarti kan satu perbuatan baik. Iya toh? Iya. Nah, itu sangat mulia sekali. Iya. Mbak Ika, kita semua mendoakan semoga Mbak Ika cepat sehat ya. Iya. Cepat sehat pokoknya seperti sedia kala. Doain ya anak saya unggah kelas 3. Oh iya, kita berdoa semoga nanti namanya anak saya Maivila Hardikawati. Oh, Maivila Hardikawati, semoga kelak akan menjadi anak yang soleh-solehah. Iya. Terus memiliki kecerdasan, maksudnya Mbak Ika tadi pintar gitu ya. Nah, menjadi orang pintar, menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, juga dapat menjadi harapan atas kedua orang tuanya. Iya. Nah, kalau cari rongsok setiap harinya tadi dapat berapa Mbak Ika? Ya, kadang dapat 1. Uangnya dapat berapa? Dapat 50. Oh, dapat 50.000. Terus kalau setiap harinya dapat kadang 10.000, 20 atau 50 itu? Ya, kadang orang yang nyuruh itu. Gitu. Bersih-bersih itu. Oh iya. Kalau maksudnya gini ya Mbak Ika ya? Ya. Dapat 50.000 itu kadang kalau ada orang yang nyuruh ngapain gitu ya. Mungkin suruh bersih-bersih. Iya. Ini ngomong-ngomong Mbak Ika juga saking rajinnya Mbak Ika juga bersih-bersih di masjid juga ya Mbak Ika? Iya. Sampai saat ini masih bersih-bersih masjid? Oh. Ada orang, ya Mbak Ika kah bersihin di rumahnya masjid itu. Rumahnya apa? Gusti Allah itu. Oh ya, jadi Allah Mbak Ika bersih-bersih rumahnya Gusti Allah di masjid kok bersih banget ngono ya. Terus dikasih uang juga bersih-bersih di masjid ya? Iya, ada yang orang yang nyukani. Nah, ini tadi saya belum tanya, Mbak Ika tadi yang di dokter, katanya Mbak Ika itu sakit apa toh? Epilepsi. Oh, epilepsi. Jadi kumat-kumatan Mbak Ika ya? Iya. Kita semua mendoakan Mbak Ika semoga cepat sembuh Mbak Ika ya. Iya. Juga Mbak Ika dalam keadaan sakit seperti ini sangat memotivasi sekali. Ya. Karena Mbak Ika ini orangnya sangat rajin. Ya. Jadi orang itu nggak boleh bermalas-malas Mbak Ika ya. Nggak ada. Ada gini, Mbak Ika itu bersih banget ya. Bersih-bersih di rumahnya Gusti Allah itu. Nah. Sampai di Plumban itu. Oh, di Plumban bersih-bersih terus ya? Iya, dikangkan sama orang itu. Mbak Ika yang bersih iman. Mana saya bersihin ini. Nyuci piring. Oh, nyuci piring juga. Mbak Ika, aku tak tanya yo. Itu Mbak Ika kan katanya sering ngumpulin rongsok di tempat orang
hajatan. Ya, Nah, itu kan pasti dapatnya banyak. ya. Nah, itu yang gotongi siapa Mbak Ika? Orang yang tukang. Yang beli. Iya, Oh, jadi Mbak Ika nggak gotong sendiri. iya, Jadi pokoknya tinggal ngumpulin di tempat orang hajatan itu. iya, Jadi uangnya langsung ini Mbak Ika uangnya gitu. iya. Itu biasanya suka dikasih berapa Mbak Ika? Dikasih 100. Oh, dikasih 100. Iya, Berarti rongsoknya banyak ya. Sampai berapa karung Mbak Ika itu? Kalau di tempat orang kawinan nikahan seperti itu. dapat gini. Oh, dapat 9 karungan. Wah, Ya. banyak sekali. Itu barang-barang apa aja yang dikumpulin? Ya, barang-barang yang kotor-kotor itu yang rasanya gini. Oh, seperti botol-botol. Ya, Juga ada lagi mungkin barang-barang plastik yang lain ya Mbak Ika? iya, yang codosan itu. Oh, sedotannya. Kadang saya nggak gitu. Orang itu yang nyariin saya. Oh, jadi orang yang nyariin Mbak Ika untuk meminta tolong. Jadi Mbak Ika sudah diajak janjian dulu. Iya. Mbak Ika bisa nggak nyapu di sini, bersih-bersih di sini gitu ya? Iya. Terus seperti itu kan juga diopahin berapa aja? Paling sedikit, paling sidik piro Mbak? Paling sedikit dan nanti paling banyak berapa? Nah, paling banyak 10.000. Oh, tadi katanya 50.000. Iya, kadang. Oh, kadang 50.000. Iya, ada orang lagi yang nyuruh. Ada lagi orang yang nyuruh. Jadi maksudnya Mbak Ika ini kalau disuruh orang itu upahnya berbeda-beda ya Mbak Ika ya? Iya. Ada yang 10.000, ada yang Iya. 20 sampai 50.000. Iya. Nah, ini kan satu pekerjaan kebiasaan Mbak Eka ini kan betul-betul sangat memotivasi.